Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Kali ini kita akan mempelajari tematik 4B, selalu berhemat energi. Tema 2, subtema 3, yaitu bahan bakar organik dengan pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita yaitu membuat clipping macam-macam energi alternatif, melaporkan cara menghemat bahan bakar organik di lingkungan sekitar, melaporkan hasil pengamatan tentang cara kerja penggunaan bahan bakar organik, menjabarkan gagasan pokok yang membentuk paragraf. Nilai kemanusiaan kita yang akan kita kembangkan hari ini adalah peduli lingkungan dan rasa ingin tahu. Kalian sudah mempelajari sumber daya alam yang berpotensi untuk mengembangkan perekonomian bagi masyarakat. Potensi alam yang sudah kita nikmati harus kita syukuri dan kita jaga. Kelestarian dan kelangsungan sumber daya alam adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dapat dikatakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, mari kita pelajari kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam. Namun, sebelumnya mari kita deklamasikan syair lagu di bawah ini dengan ekspresi yang bagus. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi. Raung bulldozer gemuruh pohon tumbang. Berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar badut-badut serakah. Tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya canloteh belaka. Lestarikan alam, mengapa tidak dari dulu? Oh, mengapa? Jelas kami kecewa. Menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar lelap si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui. Tanah kering kerontang. Banjir datang, itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi. Penuh dengan sendirinya. Akibat rakus manusia. Lestari alam, hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan, mengapa tidak dari dulu saja? Jelas kami kecewa. Mendengar gergaji tak pernah berhenti. Demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Nah, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan puisi tadi. Apa yang dimaksud dengan rimba dalam syair lagu tadi? Hutan. Mengapa rimba menjerit? Karena pengerusakan lingkungan. Siapa yang merusak rimba? Manusia tentunya ya. Apa yang akan terjadi apabila rimba rusak? Banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam yang lain. Apa yang kamu rasakan saat setelah membaca syair tadi? Miris ya, kita merasa sedih karena hutan kita rusak. Kerusakan alam saat ini hampir melanda dunia. Banyak berita dan informasi yang berkaitan dengan kondisi alam yang rusak dan memburuk. Pemerintah dan beberapa pencinta alam mencanangkan kelestarian alam lewat berbagai media dengan harapan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Mari kita baca bersama-sama bacaan berikut. Rusaknya lingkungan akibat penambangan. Batu bara merupakan salah satu hasil tambang yang pengambilannya dengan cara penambangan.
Kegiatan penambangan batu bara, nikel, dan marmer, serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Dampak negatif kegiatan penambangan dapat dilihat dari kerusakan permukaan bumi. Tanah bekas pertambangan tidak dapat diolah lagi. Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, maka perlu kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat diperlukan. Hasil tambang batu bara suatu saat akan habis. Hasil tambang batu bara adalah hasil tambang yang tidak dapat diperbarui. Maka pengolahan kegiatan penambangan harus sesuai aturan. Dampak negatif penambangan batu bara dapat mengakibatkan kerusakan dan penyebaran lingkungan hidup yang cukup besar. Kerusakan lingkungan itu antara lain pencemaran air, tanah, udara, dan bahkan kerusakan hutan. Dampak negatif penambangan antara lain rusaknya lingkungan, rusaknya ekosistem, yaitu dapat membunuh ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan air. Ikan yang sudah terkena asam sulfat tidak boleh dikonsumsi. Sebagai masyarakat yang sangat tergantung dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sumber daya alam boleh saja diambil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, sebagai masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah hidup hemat dalam pemanfaatan energi, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, membuang sampah atau limbah di sungai, melestarikan hutan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan memperbaiki lagi tanah yang rusak karena pertambangan. Nah, yuk kita baca, kemudian kita jawab pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Mari kita jawab bersama. Bagaimana cara pengambilan batu bara? Pengambilan batu bara dilakukan dengan cara penambangan. Apakah pengaruh positif dari penambangan batu bara? Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah, serta dapat menampung tenaga kerja. Apa pengaruh negatif dari penambangan batu bara? Dampak negatifnya adalah kerusakan permukaan bumi. Mengapa hasil tambang batu bara suatu saat dapat habis? Karena batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa kewajiban masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan? Menjaga lingkungan dengan menghemat energi dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita sudah memahami bahwa langkah-langkah mencari gagasan pokok atau pikiran utama dengan cara berikut. Pertama, membaca kalimat satu demi satu. Kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut pikiran utama atau gagasan pokok. Nah, kita lihat. Amati pengembangan paragraf pada bagian berikut. Ini ada kalimat utama. Batu bara merupakan salah satu hasil tambang yang pengambilannya dengan cara pertambangan. Kemudian dikembangkan menjadi 2, 3, 4, 5. Kegiatan penambangan itu baik penambangan batu bara, nikel, mineral, serta yang lain pasti menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi lingkungan sekitar.
Pengaruh positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Kemudian keempat, kalimat kelima. Nah, kelima kalimat ini menjadi sebuah paragraf. Yuk, cara mengembangkan gagasan pokok sebagai berikut. Dalam paragraf pertama, dalam bacaan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Kotak tengah adalah gagasan pokok. Kotak yang ada di sekitarnya adalah gagasan pendukung atau penjelas dari kalimat pertama. Kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah menjabarkan dari kalimat yang ada di tengah yang pertama. Kalimat yang ada di tengah adalah gagasan pokok. Dan kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah gagasan pendukung atau disebut dengan kalimat penjelas. Paham? Kalian sekarang Bapak minta untuk menjelaskan atau menjabarkan satu gagasan pokok berikut. Masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam di muka bumi. Silakan kembangkan sehingga menjadi satu paragraf dengan menambahkan 4 kalimat. Misalnya Bapak akan memberikan contoh untuk yang kalimat yang kedua, 3, 4, dan 5. Misalnya kalimat kedua, untuk mengembangkan sumber daya alam dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat. Ketiga, 4, 5, dan seterusnya silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan ide-ide yang ada di hati kalian. Sangat mudah bukan? Yuk kita lanjutkan. Setelah mengenal gagasan pokok dan kemudian menjabarkan menjadi gagasan pendukung sehingga menjadi satu paragraf, kita sekarang akan melihat penggunaan sumber energi minyak bumi dan batu bara yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan. Salah satu bentuk penghematan penggunaan minyak bumi dan batu bara adalah mengganti energi minyak bumi dengan sumber energi alternatif. Sebagai bentuk kepedulian, buatlah sebuah clipping tentang macam-macam energi alternatif yang dapat menggantikan energi minyak bumi dan batu bara. Informasi dapat berupa gambar maupun artikel. Sumber informasi dapat diperoleh dari majalah, koran, internet maupun media yang lain. Kalian bisa mencari sendiri, kemudian ditemukan sebagai wujud kepedulian kalian terhadap lingkungan. Tetap semangat. Kita lanjutkan kegiatan kita. Minyak bumi dan batu bara adalah contoh bahan bakar organik. Karena perkembangan teknologi, manusia dapat menciptakan bahan bakar organik selain minyak bumi dan batu bara. Yuk kita baca percakapan anak kelas 4A bersama Pak Yuda. Nah, Pak, apakah ada bahan bakar organik selain minyak bumi dan batu bara? Ada, yaitu biogas dari sampah organik dan biosolar dari minyak macam-macam tumbuhan bukan fosil. Dari tumbuhan contohnya apa, Pak? Contohnya biogas dari enceng gondok dengan cara difermentasi dan diolah. Enceng gondok dapat dijadikan bahan bakar. Selain enceng gondok, masih banyak lagi tumbuhan lain yang dapat dijadikan biogas. Nah, dari percakapan tadi kita dapat melihat bahwa biogas berasal dari sampah organik dan biosolar dari macam-macam tumbuhan atau bukan fosil. Nah, kita lihat contoh pengolahan biogas dari enceng gondok. Ini adalah gambar pengolahan biogas dengan enceng gondok sehingga menjadi bahan bakar. Caranya bagaimana? Alat yang dipakai adalah selang karet, karet ban, lem, pralon, kompor biogas, isolasi, drum solar, pralon batang baut, dan lem sintetis. Ambil 2 buah drum 200 liter, lalu buat tutup atas dan sambungkan secara horizontal. Pada samping kiri berguna untuk memasukkan enceng gondok yang sudah dihancurkan, sedangkan samping kanan untuk pembuangannya.
Pada bagian atas drum, pasanglah pipa setengah inci dan stop kran setengah inci yang bersambung dengan selang. Buang tutup bagian bawah dari drum berukuran 100 liter. Dan pada bagian tutup yang tidak dibuang dipasang stop kran setengah inci dan 2 buah pipa yang nantinya akan dipasang dengan selang dari ruang fermentasi ke kompor gas. Kemudian drum yang berukuran 200 liter diisi air 100 liter. Alat penampungan untuk gas ini akan dimasukkan dalam drum yang ukurannya 200 liter yang sudah berisi air. Jika drum terlihat mengembang, artinya gas dari embeng gondok sudah memasuki alat penampungan drum yang satunya. Kalian bisa membuat. Nah, carilah informasi dari pengamatan di lingkungan sekitar, atau mungkin internet, atau mungkin majalah maupun narasumber yang lain tentang cara kerja penggunaan bahan bakar organik yang bukan dari fosil. Kalian bisa melihat di YouTube, bisa melihat di televisi, dan banyak sekali informasi ya di tempat-tempat lain. Menciptakan energi dari bahan organik bukan fosil seperti di atas, termasuk salah satu cara menghemat energi minyak bumi dan batu bara. Ada banyak usaha yang dapat kalian lakukan untuk menghemat bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Menghemat bahan bakar merupakan salah satu kegiatan peduli terhadap lingkungan. Bagaimana cara menghemat bensin, plastik, dan lain sebagainya? Nah, kita akan membahas cara menghemat bensin dengan mengurangi pemakaian mobil. Kalau pergi dekat, ya tidak perlu pakai mobil, pakai sepeda atau jalan kaki lebih bagus. Kurangi pemakaian AC di dalam mobil. Penghematan plastik. Memilih produk yang kemasan tanpa plastik. Apabila terpaksa, gunakan plastik. Buat daur ulang untuk mengefektifkan penggunaan plastik. Nah, isilah tabel di bawah ini dengan menentukan salah satu olahan minyak bumi atau batu bara. Tuliskan cara menghemat bahan-bahan tersebut. Bapak sudah memberi satu contoh ini. Bensin, apabila bepergian jarak dekat tidak perlu memakai mobil. Kemudian cari sendiri yang lain. B, C, D, E, F, G, I, J tuliskan. Semangat? Iya. Bagus. Hasil olahan sabun batu bara berupa sabun, manfaatnya, cara penghematannya bagaimana. Kemarin banyak sekali di pembelajaran yang lalu kita sudah melihat hasil olahan batu bara. Tinggal menuliskan, kemudian mencari informasi cara menghematnya. Kita berinjak pada sekarang aku tahu. Cara mengembangkan gagasan pokok dengan menuliskan sebuah kalimat pada atau inti kalimat. Membuat kalimat yang lain yang berhubungan dengan kalimat pokok. Cara menghemat bahan bakar organik dengan mengurangi pemakaian kendaraan, mengurangi pemakaian AC, plastik, memilih produk yang dikemas tanpa plastik. Cara kerja penggunaan bahan bakar organik bukan mineral dapat dilakukan dengan cara fermentasi atau penyulingan, misalnya pembuatan biogas dari enceng gondok. Apakah kamu senang dengan materi yang baru saja kamu pelajari? Apa yang kamu rasakan apabila hutan rusak karena ulah manusia? Iya, kita akan sedih. Nah, akhirnya apa? Hutan di Indonesia semakin lama semakin rusak karena pengambilan sumber daya alam yang besar-besaran. Sebagai seorang pelajar, yang saya lakukan adalah belajarlah bersama orang tuamu, diskusikan tentang kondisi alam akhir-akhir ini. Hutan yang rusak, sungai yang tercemar, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Laporkan hasil diskusimu kepada gurumu. Terima kasih. Tetap bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.